Halo kawan-kawan Wisma Sri Kandi. Kali ini kita dengan Bang Bondan, kampanye dari Greenpeace ya Bang ya? Greenpeace. Greenpeace, silakan Bang Bondan. Bang Bondan bisa mulai perkenalan. Ya, nama saya Bondan, saya dari Greenpeace Indonesia, kampanye iklim dan energi. Jadi kita berkampanye mengenai iklim dan energi, kalau saya sejak 2015. Mulai dari 2015 Bang. 2015. Kalau saya ingin tanya nih Bang, gimana sih perjuangan Abang atau perjalanan Abang bisa sampai di tahap ini atau di titik ini? Ya, awalnya sebenarnya saya masuk di Greenpeace itu berkampanye mengenai batu bara. Jadi bagaimana dampaknya batu bara kepada masyarakat, kemudian eh, bagaimana batu bara juga merusak lingkungan gitu kan. Dari tadinya hutan jadi hilang, diambil batu baranya bahkan jadi danau. Nah, beriring jalannya waktu, kita berkampanye mulai mengenalkan batu bara ini buruk bagi lingkungan untuk ke masyarakat kota di Jakarta. Nah, ternyata batu bara ini juga erat kaitan dengan perubahan iklim, krisis iklim. Kenapa? Karena batu bara dipakai untuk pembakaran pltu batu bara yang akhirnya eh, bayangkan ya, batu bara itu kan ciptakan jutaan tahun ya, dari tumbuhan yang mati, hewan-hewan zaman purba itu akhirnya dia menjadi karbon, bongkah batu. Dan kita hanya dalam waktu sekejap mengambil barang itu yang jadinya aja butuh jutaan tahun, dan kita hanya membakarnya gitu. Nah, itu yang at the end sampai akhirnya si batu bara itu juga mengakibatkan pemanasan global. Kenapa? Karena ketika dibakar berarti dia menimbulkan emisi yang akhirnya membuat bumi makin panas gitu. Dan ini juga terbukti dengan ternyata pemanasan global itu salah satunya adalah berasal dari sumber bakaran dari batu bara, atau sumber terbesarnya adalah energi fosil ya. Energi yang kita pakai ini berasal dari bakaran batu bara. Itulah kenapa dunia global ini sedang mencoba untuk mencapai agar bumi tidak panas menuju 1,5 derajat gitu ya, di berbagai perjanjian global di dunia. Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri kan Bang di perjanjian COP 20 kalau nggak salah ya. COP26, COP tahun ini 26, COP27. COP 26 kemarin meratifikasi soal emisi itu kan Bang. Ya, ya. Nah, kalau menurut Bang Bondan ini gimana pandangan Bang Bondan keseriusan pemerintah Indonesia, sedangkan kita sendiri masih punya undang-undang yang merusak lingkungan, seperti Undang-Undang Minerba contohnya yang Ya. mengeluarkan faba dari limbah B3, limbah beracun B3 itu. Gimana Ya. pandangan Bang Bondan? Ya, di 2020 kan melalui Omnibus Law itu disebutkan bahwa ya faba, fly ash bottom ash ini tidak lagi menjadi zat berbahaya dan racun gitu kan. Uh, itu salah satu bentuk sebenarnya yang kita sebut dengan false solution ya, atau solusi palsu yang ditawarkan pemerintah atas dasar untuk mencari jalan keluar pemanasan global yang terjadi. Mungkin di dunia global Indonesia menjual namanya dengan kita sudah melakukan banyak hal gitu ya. Tapi banyak hal itu ya itu adalah solusi palsu yang ujungnya akan juga mengakibatkan pemanasan global lebih parah lagi. Kenapa? Karena sudah jelas sebenarnya di 2050 harusnya itu sudah tidak ada lagi PLT batubara yang dibangun gitu ya. Tapi justru Indonesia di RUPTL, rencana kelistrikannya, masih membangun batubara hingga 2050 gitu. Bahkan harusnya kalau kita meratifikasi perjanjian NDC, ini adalah perjanjian Indonesia ya, untuk memenuhi target kurang dari 1,5 derajat, itu harusnya ada bauran energi bersih itu sekitar 40% ya dalam satu rencana penggunaan listrik. Tapi saat ini ya justru malah makin nambah energi dari batu baranya, pltu batu baranya gitu. Jadi ya harusnya sebenarnya digenjotin itu pltu batu bara segera dipensiunkan yang tua-tua gitu ya, diganti dengan energi terbarukan dan ditambah dengan energi terbarukannya gitu. Justru malah terbalik. Sekarang pltu batu bara malah masih mau dibikin lagi yang baru, kemudian yang pensiun juga masih kita pertanyakan kapan pensiunnya, belum jelas. Kemudian yang kedua soal
energi bersihnya yang belum terlihat nih kapan mau dipakainya gitu, berapa persennya. Sebenarnya potensi dari energi terbarukan di negeri kita ini menurut Bang Bondan gimana sih, Paling paling besar sebenarnya potensi energi terbarukan dari matahari. Dari Tapi matahari. sampai saat ini yang masih dipakai itu masih sekitar nggak sampai 1% ya. Bang? Nggak sampai Kalau pemanfaatan energi terbarukan dari panas matahari ya, karena kita kan negara tropis, artinya kita punya punya jumlah hari terang atau dengan panas itu lebih banyak dibandingkan negara lain. Ya, ya. Artinya potensi terbesar kita sebenarnya ada tenaga surya sebenarnya, tapi kita belum manfaat itu secara jauh, masih jauh banget, kita pakai sekitar belum sampai 1% lah, Masih kurang dari 1%. masih kurang dari 1%. Artinya itu masih harus kita optimalkan harusnya. Ya, harus kita kawal sebenarnya Bang ya. Betul. Dan lagi juga perlu dilihat setiap daerah kan punya potensi masing-masing nih. Iya. Seperti kita sekarang ada di laut, ini ada potensi misalnya pasang surut. Itu teknologinya udah ada untuk membuat energi dari pasang surut. Karena di pasang surut dia akan membuat si turun naiknya itu bisa dikoneksikan dengan semacam turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi artinya sekarang semua Untuk menggerakkan turbin gitu ya Bang. iya ada, tinggal mau apa enggak dengan negaranya gitu. Gitu sih. Cuman yang lucunya ini di satu sisi negara berkomitmen gitu kan, berkomitmen untuk menurunkan zero emission tadi itu, menurunkan emisi tadi Iya. itu kan. Tetapi di satu sisi negara malah justru terus membangun PLTU batubara baru gitu. Sedangkan ada potensi yang seharusnya bisa menjadi kebutuhan energi utama kita malah tersia-siakan. Ya, betul. Ini juga nyambung sebenarnya dengan yang kemarin terjadi ya, pertemuan G20 kemarin kan menjanjikan bahwa salah satunya adalah transisi energi, artinya negara berjanji untuk membuat transisi energi yang energi kotor akan dikurangi dan tambah energi bersih gitu ya. Dan ada masuk di situ bagaimana energi bersih yang berkeadilan. Nah, ini jadi pertanyaan karena harusnya yang namanya berkeadilan artinya kan masyarakat punya porsi besar. Ya, Artinya masyarakat punya dampak yang lebih kecil ya, dan melihat potensi di masing-masing daerah yang berbeda. Seperti tadi pasang surut, kemudian di daerah misalnya ada uh, uh, microhydro dari Ya. sungai gitu ya. Artinya potensi seperti itu yang harus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak punya ketergantungan kepada energi yang lebih besar yaitu energi kotor lagi gitu. Karena energi kotornya satu sudah pasti batu bara tadi dibakar dan akan ada emisi yang menyebabkan kotor, kemudian belum lagi nanti ada lagi loss energinya karena pakai PLT batu bara itu kan dibangun jauh dari kampung ya, ya. sehingga butuh koneksi seperti transmisinya kabel. Nah, di dalam transmisi itu untuk mendistribusikan listrik itu ada listrik yang berkurang, lossnya. Nah, Iya, sayang iya. kan? Artinya lebih baik dia cari di masyarakat itu apa sih potensi utamanya, misalnya sungai, apakah matahari atau apa. Nah, itu yang harus dikembangkan sehingga kita tidak lagi membangun yang membuang-buang gitu kan. Transmisi itu kan satu membuang uang, satu juga membuang listriknya. Iya. Kalau memang di situ sungainya masih terjaga, lautnya masih bagus gitu ya, dipakailah energi seperti itu, atau masuk ke mataharinya juga masih bagus, di situ kita bisa pakai energi itu yang satu tidak membuat masyarakat merasa kehilangan alamnya, misalnya bentuk dari batu baranya, dan juga masyarakat juga bisa menikmatinya dan tidak tergantung sebenarnya dari energi kotor. Itulah sebenarnya prinsip keadilan energi itu ya. Ya, prinsip energi yang berkeadilan harus seperti itu, masyarakat merasakan dampaknya langsung tanpa harus menjadi korban. Jadi Selama saat ini kan batu bara hanya digali, dia tidak lagi menikmati alamnya gitu, bahkan nelayan sudah mulai banyak yang susah mencari ikan kayak gitu kan. Dan justru bahkan udah dia dikorbankan lingkungannya, tidak lagi bisa mendapatkan penghidupannya dan tidak dapat listriknya. Iya. Karena banyak yang sering mati lampu kan, Benar, karena benar transmisinya tadi distribusinya listrik gitu. Harusnya Banyak kan listrik yang lost tadi itu ya. iya, hanya disiklus, artinya si masyarakat itu hanya menjadi korban gitu. Dan di situ di mana keadilannya? Dan Iya. lagi perlu juga kita bicara soal pemulihan. Artinya kalau kita mau transisi energi terbarukan, bagaimana masyarakat yang sudah terlanjur alamnya dirusak gitu. Harus ada pemulihan untuk masyarakat juga menikmati alamnya seperti dulu lagi gitu. Kalau dari pandangan Bang Bondan sendiri sebagai pengkampanye nasional bisa dikatakan gitu ya Bang. Pengkampanye nasional, apa peran pemuda dalam keadilan energi ini Bang, atau keadilan iklim ini Bang? Ya, ini yang lagi sering dibicarakan ya, bahwa generasi muda Gen Z lah dibilangnya sekarang ya.
yang punya peranan penting untuk menyuarakan kepada dunia, karena ini contohnya gerakan dari Greta Thunberg ya untuk menyuarakan krisis iklim Ya, ini juga Greta, salah ya. satu lumayan menjadi pendobrak ya, bahwa pemuda tuh harus bersuara, Ya. karena pemuda lah yang punya peranan lebih, karena dia menjadi jembatan ya, generasi yang akan datang dengan generasi saat ini yang ini. sedang mengambil posisi untuk punya peranan penting seperti mengambil kebijakan dan segala macam. Nah, harusnya gerakan seperti Greta ini juga diikuti oleh banyak negara, dan sekarang udah mulai sebenarnya. Ada namanya Friday for Future, terus kalau global climate strike, artinya gerakan global untuk menuntut krisis iklim ini segera diselesaikan, itu juga sudah mulai. Artinya gerakan anak muda ini harus segera juga diikutin bareng oleh anak muda untuk menyuarakan ini gitu. Dan sering-seringlah berkunjung ke lokasi terdampak sehingga bisa melihat langsung dan merasakan, sehingga bisa bersuara dengan lantang pentingnya mendapatkan energi bersih dan pentingnya melakukan transisi energi yang berkeadilan. Kira-kira dari pergerakan anak muda ini Bang, apa saja yang perlu diperbaiki? Satu, ya tadi Kunjung. berkunjung, dengarkan suara masyarakat, suarakan itu kepada yang lebih luas. Itu paling pentingnya sebenarnya itu. Bang, kalau dari Abang sendiri closing statement. Krisis iklim ini sudah nyata dan harus segera kita melakukan tindakan nyata beralih ke energi terbarukan, dan jangan lupa pulihkan apa-apa yang sudah dirusak oleh eksploitasi energi kotor. Dan satu, suara anak muda menjadi penting untuk didengar di global untuk segera melakukan transisi energi yang berkeadilan. Oke, begitu kawan-kawan diskusi kita. Jadi beberapa yang saya tangkap itu prinsip dari keadilan iklim atau keadilan energi itu sendiri adalah seharusnya kita semua, bukan hanya pemerintah saja, kita semua harus bisa memanfaatkan potensi dari alam di sekitar kita sendiri. Jangan hanya terpaku pada satu. Misalnya hanya terpaku kepada energi batu bara, terpaku pada energi air misalnya. Kita nggak bisa begitu. Kita harus bisa memanfaatkan apa yang disediakan oleh Tuhan. Itu dia. Terima kasih.